Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersukacita merayakan pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini menumbuhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga menumbuhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Marilah kita bernyanyi. Dan nama Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam
Anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian APBP nomor 637 A ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu dari Markus pasal yang 16 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang-Mu dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampun dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 638 ayat 1 dan 2. Epistel yang ditetapkan untuk pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini tertulis pada Mazmur pasal yang ke-67 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. Kita membacanya secara responsoria. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakukan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita yang pertama, ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria di rumah keluarga Daniel SH Menurung, Inang Narti A. Tasoid, anaknya Nadilin Jakuina Menurung. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, ibadah masuk seperti biasa, masuk pukul 9.00 WITA di Bangsa Batak, Bahasa Indonesia, Sekolah Minggu dan Pos Pelayanan 2. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 97 ayat 1 dan seterusnya. Amen.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di peringatan di pesta hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan buat kita demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, peristiwa ini adalah satu rangkaian yang tentu tidak bisa kita pisahkan dari peristiwa-peristiwa yang lain di dalam pelayanan kehidupan Yesus. Mulai dari kelahiran Yesus, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kemudian ketika Yesus menderita dan mati, kemudian bangkit dari kematian, dan pada saat ini kita memperingati Yesus kembali naik ke sorga. Itu semua adalah sebuah peristiwa, satu kesatuan dalam rangka keselamatan daripada Tuhan. Sehingga ini adalah bahagian yang menyatu untuk kita bisa melihat secara utuh bagaimana pelayanan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Semua peristiwa itu terjadi sebagaimana disaksikan oleh Alkitab kepada kita, bahwa itu bukan sebuah cerita kosong, tetapi jelas memperlihatkan kepada kita semua ada saksi. Semua ada orang yang menyaksikan, mulai dari kelahiran Yesus, kemudian pelayanan Tuhan Yesus, kemudian kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai Yesus kembali naik ke sorga. Semua ada yang menyaksikan terjadinya hal tersebut. Ini menjadi poin penting bagi kita di dalam iman percaya kita. Dan secara khusus ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada beberapa catatan penting yang untuk perlu kita pahami. Yang pertama adalah dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus sudah pernah katakan bahwa aku bukan dari dunia ini.
Yesus sudah mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Dia bukan dari dunia ini, tetapi Yesus datang dari sorga. Kemudian ketika dia datang dari sorga, kemudian dia memberitakan tentang kerajaan sorga di dalam dunia ini selama dia melayani. Dan kemudian hari ini kita memperingati ketika Yesus kembali naik ke sorga. Artinya apa yang mau kita lihat dari sini, bahwa kenaikan Yesus ke sorga ini menjelaskan kepada kita bahwa dia bukan dari dunia ini. Dia bukan dari dunia ini, tetapi dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Artinya, apa yang mau kita coba perhatikan dari sini, ini menjadi sebuah dasar untuk iman percaya kita. Menjadi landasan iman percaya kita untuk mengatakan bahwa adanya sorga, adanya kehidupan yang kekal. Ini menjadi sebuah landasan dogma iman kita, mengatakan bahwa ada sorga, ada kehidupan kekal setelah kematian. Dari Tuhan Yesuslah kita percaya akan adanya kehidupan yang kekal, akan adanya sorga. Kenapa? Karena dialah yang datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Itu dasar kita. Secara mendasar kita bisa katakan, untuk meyakini, untuk mempercayai akan adanya kehidupan yang kekal, mempercayai adanya sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kita siapa yang pernah naik ke sorga, kemudian melihat adanya sorga, kemudian turun ke dunia ini menceritakan tentang bagaimana sorga. Tidak ada, selain daripada Yesus itu sendiri. Dia yang telah menyatakan itu dan memperlihatkan itu kepada kita. Artinya apa? Memang berbicara tentang sorga, tentu banyak agama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang sorga. Tentang di manakah itu sorga, bagaimanakah itu sorga. Ya, agama yang ada di dunia ini berbeda-beda pandangan. Bahkan ada orang yang tidak percaya akan adanya sorga. Ada yang tidak percaya akan adanya kehidupan yang kekal, yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita orang percaya, orang Kristen? Bagi kita orang Kristen, kita mempercayai adanya sorga. Kita memiliki dasar yang jelas, yaitu melalui Kristus Yesus yang datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Itu dasar yang utama bagi kita untuk mengatakan adanya kehidupan sorga. Nah, kalau berbicara tentang sorga, tentu banyak lagi yang bisa ditanyakan namanya. Seperti apa sorga? Seperti apa sorga? Di mana sorga? Ya, kadang akal pikiran manusia sulit untuk memahami hal seperti itu. Akal pikiran manusia terbatas untuk bisa memahami sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang kehidupan sorga. Banyak orang bertanya-tanya tentang di mana itu sorga, seperti apa itu sorga, bagaimana nanti orang di sorga. Katanya bermacam-macam pikiran-pikiran manusia dan bermacam-macam pandangan orang di dalam dunia ini tentang kehidupan di sorga. Tetapi kita mau kembali ke dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sorga? Kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 1 dan ayat 4, dikatakan bahwa sorga itu adalah langit dan bumi yang baru. Maka langit dan bumi yang lama akan berlalu, tetapi akan ada langit dan bumi yang baru. Dari sini jelas bisa kita coba pahami seperti apa sorga. Maka sorga itu adalah langit dan bumi yang baru. Artinya kita tidak bisa menyamakan seperti keadaan kita sekarang ini dengan keadaan sorga. Tentu tidak bisa. Akan jauh berbeda katanya. Dikatakan lagi tidak ada ratap tangis dan tidak akan ada duka cita. Kemudian kalau kita membaca 1 Korintus 2 ayat 9, Rasul Paulus katakan bahwa seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dia katakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Seperti itu kita memahami tentang keabadian, tentang sorga yang akan Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang tidak pernah dilihat mata manusia,
yang tidak pernah didengar oleh manusia, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian Amina. Itu dasar pertama bagi kita untuk menjadi catatan penting bagi kita ketika kita mengingat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kita menjadi catatan penting juga bagi kita bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Bahwa kita mau diingatkan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa hidup kita bukan di dunia ini saja. Jelas Yesus mau memperlihatkan itu juga kepada kita, bahwa tujuan akhir kehidupan kita bukan dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat sementara, tetapi rumah Bapa yang di sorga, kesitulah Yesus naik, dan kesitulah Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi poin penting ketika kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, seperti apapun kehidupan kita sekarang di dunia ini, kita mau diingatkan hidup kita di dalam dunia hanyalah sementara. Tetapi pada akhirnya tujuan kita adalah kembali ke dalam rumah Bapa yang di surga, yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian Aminan sedikit kita mengulas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang pasti seperti Yesus yang naik ke surga, kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dan kita juga akan bersama-sama dengan Yesus bersama di tempat rumahnya di surga. Dan yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada minggu ini, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa sesaat ketika Yesus akan naik ke surga, Dia memberi kepada kita, memberi kepada murid-muridnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Ya, walaupun pada saat itu bisa dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Tentu mereka ada kesedihan. Tetapi dikatakan di dalam nas kita ini di ayat terakhir, mereka kembali, mereka pulang dengan sukacita. Tentu firman Tuhan juga menyapa kita bahwa melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini juga akan membawa sukacita juga ketika kita pulang di dalam kehidupan kita. Apa yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam nas kita ini, dan inilah yang perlu untuk kita renungkan bersama. Mengingat yang pertama, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah penggenapan. Yesus itu adalah penggenapan dari kitab suci yang secara tertulis di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Bahwa Yesus adalah penggenapan dari kitab suci yang tertulis di dalam perjanjian lama. Artinya di sini Yesus mau katakan bahwa semua yang tertulis di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah pengantar untuk kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Semua apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu sedang membawa kita untuk melihat Yesus Kristus. Bahwa semua yang terjadi pada Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu semua sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Di sini kita mau diingatkan sebenarnya mengapa Yesus harus menegaskan itu kepada kita, bahwa pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bahwa semua tulisan yang di dalam Alkitab bukanlah sebuah janji-janji, bukanlah sebuah harapan-harapan yang kosong. Tapi Yesus mau katakan bahwa itu digenapi. Bahwa setiap firman Tuhan pasti akan digenapi oleh Allah. Itu pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia itu sudah tertulis. Sebagaimana yang dipelajari mereka, sebagaimana kita pelajari juga di dalam perjanjian lama. Maka seperti itu juga Tuhan akan menggenapi seperti yang digenapi di dalam perjanjian lama. Dan ketika kita membuka perjanjian baru, kita juga percaya bahwa di dalam perjanjian baru kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kedua kali.
Tetapi kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk membawa penghakiman. Dan ini juga akan Yesus genapi. Yang kita tidak tahu masih kapan akan datangnya. Tetapi catatan penting yang mau kita pegang dari apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus, bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita pelajari dapat menjadi pegangan bagi hidup kita yang dapat dipercaya. Kita dapat mengandalkan firman Tuhan. Kita dapat percaya akan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dikatakan lagi di dalam nas kita ini bahwa Yesus membuka pikiran murid-muridnya untuk dapat mengerti tentang kitab suci. Yesus membuka pikiran mereka, katanya. Di sini kita mau dijelaskan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab itu bukanlah hal yang di luar nalar akal pikiran manusia, tidak. Segala tulisan yang difirmankan oleh Allah di dalam Alkitab itu bukan sesuatu di luar akal pikiran manusia. Tetapi persoalannya adalah pikiran manusia yang masih tertutup untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Itu yang mau Tuhan Yesus coba sampaikan kepada kita, bahwa sebenarnya setiap firman dapat dijelaskan. Setiap firman Tuhan itu dapat kita pahami, dapat kita mengerti dengan akal sehat kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Tetapi persoalannya adalah pikiran manusia yang masih tertutup. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata kepada kita di sini bahwa kita perlu untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran kita, supaya Tuhan membuka akal pikiran kita untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Maka kita perlu dengan kerendahan hati, kita perlu dengan kesungguhan mau untuk menerima setiap firman di dalam kehidupan kita ini. Kemudian dijelaskan juga kepada kita, Aminang, di dalam nas kita ini, bahwa Yesus berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dia akan mengirim Roh Kudus, bahwa yang mau dikatakan kepada kita, walaupun secara fisik Yesus itu akan berpisah dengan murid-muridnya. Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus memastikan bahwa Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu melalui Roh Kudus yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Itu sebab dikatakan tadi di situ, dikatakan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak akan, mereka harus tinggal di kota itu sebelum Tuhan memberikan roh kebenaran itu kepada mereka. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk memberitakan Injil tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Di sini kita mau diingatkan bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka telah menerima kuasa Roh Kudus, mereka mampu, mereka dapat untuk memberitakan Injil. Mereka dapat berkata-kata tentang berita Injil. Mereka dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu bukan karena kekuatan mereka, itu bukan karena kemampuan mereka, tetapi itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, sehingga mereka dapat untuk memberitakan Injil. Dari sini kita juga mau belajar bahwa firman Tuhan mau menyapa kita, bagaimana mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar untuk memberitakan Injil. Kenapa? Bukan karena kekuatan mereka, tetapi itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang menyertai murid-muridnya. Dan dari sini kita belajar, mengenang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti ini juga kita memegang kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita mau diingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan kita ini juga tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan pikiran kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk memampukan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ada kuasa Roh Kudus. Itu sebab dikatakan tadi, mereka tidak akan pernah bisa, mereka tidak akan pernah dibiarkan
untuk pergi memberitakan Injil. Mereka harus stay, tetap tinggal sebelum kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada mereka. Artinya kita mau diingatkan bahwa dalam kehidupan kita ini jangan pernah kita melakukan sesuatu, jangan kita bertindak sesuatu tanpa memohon kuasa pertolongan daripada Tuhan. Karena mereka dapat memberitakan Injil, mereka dapat memberitakan keselamatan dari Tuhan adalah melalui kuasa pertolongan daripada Roh Kudus. Demikianlah kita juga di dalam kehidupan kita ini yang mengenang Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita dikuatkan, kita dimampukan adalah karena Roh Kudus dikuatkan oleh Tuhan dapat menjalani kehidupan kita ini. Dan poin penting yang perlu kita pegang melalui kenaikan Tuhan Yesus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kita diingatkan kembali sekali lagi bahwa ya seperti apapun perjalanan hidup kita di dalam dunia, kita mau diingatkan bahwa semuanya akan berlalu. Pada akhirnya kita harus kembali ke rumah Bapa yang di surga. Sama seperti Yesus, dia lahir ke dalam dunia ini dan dia kembali ke rumah Bapanya. Maka demikianlah dengan kita. Kita pun pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia dan kita akan kembali di dalam rumah Bapa yang di surga. Kalau kita bertanya tentang bagaimana surga, jelas kita memiliki dasar yang pasti untuk mengatakan adanya surga. Karena Yesus yang telah berbicara tentang surga. Siapa yang dapat bisa kita percayai tentang berita tentang surga kalau bukan Yesus? Dia yang telah datang dari surga dan dia yang kembali dari surga. Maka tidak ada kesaksian lain yang bisa kita percaya selain daripada kesaksian yang dibawa oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Kami boleh bersyukur Tuhan, di dalam peringatan ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau yang telah menyediakan kehidupan surgawi bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah ini Tuhan yang mendasari iman percaya kami, untuk kami selalu semakin tekun mengikut Engkau di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menyediakan tempat kehidupan surgawi, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah itu Tuhan yang menjadi tujuan akhir dari hidup kami. Dan kami mau mempersiapkan diri kami untuk boleh menerima kehidupan surgawi yang Engkau sediakan, sehingga kami boleh layak untuk tinggal di sisi-Mu Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajar kami untuk kami boleh bersuka cita di dalam menjalani kehidupan kami ini, karena kami memiliki Tuhan yang benar. Kami percaya akan Tuhan yang kekal, yang telah menyatakan kebenaran tentang kehidupan surgawi kepada kami. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini, supaya Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah mengutus kami, Engkau yang telah memberkati kami untuk menjalani perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini melalui penyertaan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kehebatan kami menjalani hidup ini, tetapi Engkau yang mengutus kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di dalam dunia ini. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang selalu menolong kami, menuntun kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, apapun Tuhan yang menjadi persoalan di dalam setiap langkah hidup kami ini, Tuhan yang selalu kami andalkan, Tuhan yang akan selalu memberi jalan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, pada saat ini di dalam memperingati kenaikan, Engkau juga Tuhan yang senantiasa memberikan iman yang semakin teguh dalam hidup kami. Semakin kami percaya, semakin kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan diri kami di dalam setiap apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun Tuhan yang sedang kami hidupi, kami jalani pada saat ini. Tuhanlah yang menolong dan membimbing kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sambut firman sambil kita
mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 100. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang
dan Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah di atas segala nama, supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dimuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, para pendeta, guru Injil, penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami untuk mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar semakin rindu kami menantikan kedatangan-Mu dan mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.